Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang kita bahas yaitu keanekaragaman unsur-unsur gerak tari. Yang kedua, tarian dengan musik iringan. Yang ketiga, gerak tari berkaitan dengan gerak alam. Pembahasan pertama, keanekaragaman unsur-unsur gerak tari. Gerak tari adalah perubahan posisi atau sikap anggota badan saat menari. Gerak tari ini merupakan unsur utama pada sebuah tarian. Gerak dalam sebuah tari berfungsi sebagai media untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan tertentu dari sang pencipta tersebut. Jenis gerak tari berdasarkan langkah pengolahannya, keindahannya dibagi menjadi dua, yaitu gerak setilatif. Gerak setilatif adalah gerak tari yang tidak mengalami pengolahan, yang mengarah pada bentuk tari yang indah. Gerak distortif. Gerak distortif adalah gerak tari yang telah melalui proses perombakan dari aslinya dan merupakan salah satu proses setilasi dari hasil pengolahan. Gerak yang telah mengalami setilasi dan distorsi. Lahirlah dua jenis gerak tari, yaitu gerak murni dan gerak maknawi. Gerak murni adalah gerak tari yang tujuannya hanya mengutamakan unsur keindahan tarian saja. Misalnya, gerakan memutar-mutar, pergerakan tangan, menghantarkan kaki, menggulung selendang pada akhir tari. Gerak kepala ke kanan dan ke kiri, mengutamakan pinggul, gerak mengayun, dan lain-lain. Gerak murni ini biasanya ditemukan pada tarian rakyat. Gerak maknawi adalah gerak yang berfungsi memperindah karya dan juga digunakan untuk menyampaikan maksud atau pesan pada tarian tersebut kepada penonton. Gerak maknawi disebut juga dengan gestur, yang bersifat menirukan, yaitu imitatif dan mimitif. Gerak imitatif adalah gerak tiruan dari binatang dan alam. Sedangkan gerak mimitif adalah gerak peniruan dari gerak manusia. Gerak maknawi ini dapat ditemukan pada beberapa tari klasik. Berikut ini ada beberapa contoh gerak maknawi dalam tarian klasik, di antaranya adalah yang pertama yaitu tarian merak dari Jawa Barat. Terdapat gerakan melebarkan selendang sambil bergerak mengelilingi panggung yang menggambarkan gerak-gerik burung merak dan lain-lain. Yang kedua yaitu tarian Sri Pisang Sanupati dari Surakarta, Jawa Tengah. Dilengkapi dengan properti berupa pistol, yaitu sebuah wadah jenis gelas untuk menjamur tamu Belanda yang datang. Pistol tersebut juga diisi dengan asli sebagai pertahanan jika Belanda membutuhkan serangan. Yang ketiga yaitu gerak tarian piring dari Sumatera Barat. Terdapat gerakan Singaju Lalai. Gerakan ini dilakukan oleh seorang wanita yang memiliki arti suasana di pagi hari, dimainkan dengan gerakan-gerakan lembut dan lemah gemulai. Unsur-unsur dalam tarian yang lainnya ada tiga, yaitu yang pertama wiraga, yang kedua wirasa, dan yang ketiga yaitu wirama. Wiraga artinya sebuah tarian harus menampilkan gerak badan, contohnya posisi berdiri ke duduk, posisi duduk ke berdiri, gerak ke kanan atau ke kiri, dan sebagainya. Wirasa adalah gerakan yang dilakukan mencari yang mengikuti irama dan menciptakan keharmonisan dan keserasian gerakan. Wirama adalah penari yang harus bisa menyampaikan perasaan atau pesan si penari tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu tarian dengan musik iringan. Apa itu iringan tari? Yaitu mempunyai peranan sangat penting dalam penyajian tari. Iringan merupakan instrumen pelengkap, pengendali, mengatur, dan menambah semarak dalam penyajian teori. Macam-macam musik iringan tari. Yang pertama yaitu iringan eksternal, yang kedua iringan internal, yang ketiga iringan kontrak, yang keempat yaitu iringan harmoni. Selanjutnya yaitu fungsi iringan dalam tari. Yang pertama yaitu sebagai pengiring tari, yang kedua pencipta suasana hati, yang terakhir yaitu ilustrasi tari. Pembahasan yang ketiga yaitu gerak tari berkaitan dengan gerak alam. Gerak tari dengan menirukan gerakan alam, contohnya seperti yang pertama yaitu gerakan dahan pohon tertiup angin.
Gerakan dahan pohon tertiup angin ada dua gerakan, yaitu yang pertama yaitu tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, begitu tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Lakukan sekali lagi. Gerakan yang kedua yaitu tangan ke atas ke bawah. Contoh yang kedua yaitu gerakan bunga mekar. Salah satu lutut menyentuh lantai, tangan ke atas dan pelan-pelan naik ke atas. Ulangi sekali lagi. Salah satu lutut mengenai lantai, tangan di atas. Apabila bunga sudah mekar, maka kita naik ke atas. Contoh yang ketiga yaitu gerakan angin ribut. Gerakan angin ribut itu ada 3 gerakan, yaitu ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi dengan cepat karena ini adalah gerakan angin ribut. Gerakan yang kedua yaitu ke kanan dan ke kiri. Sekali lagi dengan cepat karena ini gerakan angin ribut. Gerakan yang ketiga yaitu langkah kecil-kecil